Tidak mampu bayar di 18 pinjol ini, kalian nanti bisa dibantu hutangnya oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa pinjol ketika kalian itu galbay, itu hutang kalian bisa dibantu oleh pemerintah katanya. Nah, di sini saya pengen bahas karena ini lagi viral banget. Saya sendiri menemukan postingan di media sosial ya teman-teman, seperti di TikTok dan juga Instagram. Kemudian saya juga lihat juga di Facebook dengan postingan yang sama. Dan ini adalah beberapa pinjolnya ya, ingin saya sebutkan. Pertama itu Shopee, dalam artian Shopee itu si pinjam dan juga si pay later. Terus kemudian Finplus, ada Kami, EasyCash, Akulaku, Uangmi, terus Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Indodana, ada Pundi, KTA Kilat, Bantu Saku, Watas, Pinjam Duit, Uku, terus kemudian 360 Kredi, dan lain-lain teman-teman. Nah, itu adalah beberapa pinjol yang katanya kalian itu ketika galbay di pinjol tersebut, itu hutangnya bisa dibantu oleh pemerintah. Benarkah hal demikian? Karena di situ dalam postingan tersebut disuruh untuk mengisi formulir dan yang lain sebagainya. Oke, masalah hal itu teman-teman semuanya, tolong banget kepada teman-teman semuanya, ketika ada postingan yang sekiranya tidak masuk logika atau tidak masuk di akal, tidak masuk di nalar, jangan mudah terpercaya ya. Karena saya yang lihat sendiri itu banyak postingan-postingan seperti itu, yang mana ternyata ujung-ujungnya itu adalah jasa joki pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang mau menipu kalian. Ya intinya sih joki juga sama sih, mau nipu kalian gitu kan. Nah, ini semuanya mereka lakukan karena mereka itu pengen cari duit dari kalian, pengen mencuri data kalian, pengen memanfaatkan data pribadi kalian. Jadi ketika ada postingan yang pinjol ini bisa dibantu kok, hutangnya bisa lunas dengan tim IT kami, itu adalah hoax, itu adalah bohong, itu adalah dusta teman-teman. Kalau mereka sendiri bisa menghapus data hutang pinjol, kenapa nggak data dia aja dipakai? Dia pinjam 100 juta, datanya dihapus. Dia pinjam 50 juta, datanya dihapus. Udah pasti kaya, nggak butuh posting-postingan lagi di media sosial seperti itu, kan gitu. Kalau misalkan dia mengatakan bahwa pinjol ini bisa dibantu oleh pemerintah, hutang kita bakal dilunasin, ya kamu aja pinjam di pinjol itu, terus kemudian kamu galbay karena nanti mau dibantu oleh pemerintah. Kenapa? Mereka kok nggak melakukan itu? Ya karena mereka sebenarnya mau nipu kalian ya. Jadi masalah hutang itu akan dibantu oleh pemerintah atau tidak, itu sebenarnya kemungkinan besar tidak ada teman-teman ya. Ya mana mungkin lah pemerintah mau membayari hutang pinjol kita. Tapi bang, kemarin kan di perbankan ada hutangnya dilunasin atau di pemutihan, atau hutang kita itu ditiadakan oleh pemerintah ketika kita melakukan pinjaman. Nah, itu pun dengan syarat yang ketat teman-teman ya. Harus UMKM, nelayan ataupun petani, dan hutangnya itu sudah 10 tahun, yang memang bisa saja mereka itu sudah dalam kebangkrutan, kemiskinan yang sangat luar biasa karena sudah kasarnya bangkrut selama 10 tahun. Bangkrut selama 10 tahun itu lama ya. Jadi wajar. Itu pun gebrakan dari Pak Prabowo, itu untuk UMKM, nelayan dan juga petani. Itu pun untuk di perbankan yang BUMN, bukan untuk masalah pinjol, bukan masalah di bank swasta ya. Jadi kalau pinjol kan padahal milik swasta. Terus kemudian banyak juga bank yang milik swasta. Itu hal yang saya kira tidak memungkinkan teman-teman ya. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, ketika mendapatkan informasi, turun disaring, terus kemudian coba kalian garis bawahi, pahami, itu masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal ya boleh kalian percayai, tetapi sebelum kalian percayai, coba cari dulu referensinya. Kalian googling, kalian nonton YouTube, kalian cari situs-situs yang punya kredibilitas. Benar atau tidak beritanya, kalian cari informasinya dari referensi yang jelas itu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah waspadai ketika memang postingan tersebut dicurigai atau postingan tersebut tidak masuk akal ya. Biar teman-teman semuanya jadi masyarakat yang cerdas, biar jadi netizen yang smart. Jangan mudah dibodohi oleh sesuatu yang saya kelihatannya enak, tapi akhirnya tertipu juga. Kayak kemarin kan banyak banget tuh postingan ataupun nasabah ataupun netizen yang tertipu oleh yang namanya TikTok Shop VIP itu ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa berpikir lebih luas, bisa berpikir lebih cerdas terhadap apapun yang ada di media sosial. Saya mau tutup dulu videonya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.